and Monsters karya Michael Matthews adalah jenis film paling langka saat ini. Petualangan menyenangkan, imajinatif, genre mashup yang dibuat dengan uang studio besar dan ditakdirkan untuk rilis teatrikal, meskipun tidak diadaptasi dari komik, buku, atau dibawa oleh bintang besar. Ya, ditakdirkan mungkin bukan kata yang tepat, mengingat pandemi datang dan memaksa Paramount untuk membatalkan rilis multiplex dan langsung rilis VOD. Dan meskipun secara hukum mungkin akurat untuk mengatakan bahwa film ini tidak diambil dari materi yang sudah ada sebelumnya. Lebih tepatnya lagi jika idenya dipikirkan oleh seseorang yang melihat Zombieland di TV suatu malam dan berpikir untuk diri mereka sendiri, saya bisa membuat yang lebih baik dan dengan serangga. Gagasan dari pembuat film tentang Brian Duffy yang berbagi kredit naskah dengan Matthew Robinson jelas ditulis oleh orang-orang yang telah melihat terlalu banyak film pasca apokaliptik. Curi suara yang ringan ini adalah bagaimana dunia berakhir yang memulai segalanya begitu lesu dan tanpa basa-basi. Sehingga rasanya seperti Duffield dan Robinson mengarahkannya ke penonton yang telah hidup dalam film pasca apokaliptik sejak Maret. Naratif adalah seorang pria bernama Joel Dawson yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Joel menjelaskan mengapa dia tinggal di bunker bawah tanah selama 7 tahun terakhir. Saya rasa tidak akan benar-benar terkejut dia mengangkat bahu ketika merenungkan spesiesnya yang hampir punah. Kami selalu berpikir itu mungkin terjadi dan akhirnya terjadi. Dalam hal ini, itu yang dimaksud berwujud asteroid raksasa. Para ilmuwan mampu meledakkannya dengan roket sebelum batu luar angkasa menabrak planet bumi. Tetapi sayangnya senyawa dari ledakan yang digunakan untuk meluncurkan roket tersebut jatuh kembali ke bumi dan mengubah seluruh populasi serangga menjadi mesin pembunuh seukuran kaiju. Beberapa makhluk lain juga terpengaruh, tapi film tersebut kabur tentang semua hal lainnya. Bagaimanapun, Joel adalah satu-satunya orang yang tersisa di lubang tek bawah tanah yang dia panggil rumah. Mungkin ada atau tidak adanya hubungan dengan fakta bahwa dia adalah seorang perjaka di kampungnya. Ia membeku setiap kali dia takut, dan fakta bahwa semua orang seksi di sekitarnya mengabaikannya. Tapi ada seseorang yang menunggu untuk Joel, namanya Amy, diperankan oleh Jessica Henwick. Dan mereka baru saja akan berhubungan seks ketika kota mereka dihancurkan oleh Blatody seukuran Yah. Joel telah merindukan Amy sejak saat itu dan bersembunyi di dalam bunkernya. Sampai satu kali ada serangan dari alien berbentuk rayap kepada bunkernya sehingga Joel memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk menantang dunia luar. Ia melakukan perjalanan bunuh diri ke suatu tempat yang ia duga bahwa Amy ada di sana. Di perjalanan, Joel berjumpa aneka makhluk dari yang jelek hingga yang imut. Efek CGI yang tampak lebih generik membuat dunia Joel terasa seperti tempat spesifik yang menarik, penuh dengan bahaya yang tak terduga. Joel harus mengatasi berbagai rintangan dan cobaan untuk bertahan hidup jika dia masih ingin berhubungan seks. Dari jaring laba-laba yang menutupi sebuah rumah kosong hingga sepeda yang bersarang tinggi di dahan pohon, dan kemudian rekan robot lucu yang mata LED-nya memancarkan kehangat keibuan. Film ini dihiasi dengan jenis desain yang apik seperti dibuat
dibuat dengan sangat hati-hati. Pada saat Tinggal bertemu dengan orang tersebut yang diperankan oleh Michael Rooker dan angka berusia 8 tahun diperankan oleh Anthony Glenn sangat mirip dengan adegan 9. Hanya saja film ini tidak memasukkan lelucon meta tentang Bill Murray dan menggantinya dengan anjing film terbaik tahun ini dan siput batu yang baik hati.